Hei anjing, kau bayar hutang ya, jangan seenaknya gitu lo nggak mau bayar hutang. Sadar diri lo, udah dibantu tuh. Minimal punya rasa terima kasih dan minimal punya otak biar bisa mikir. Woi, itu uang orang, balikin woi, kagak takut ditagih malaikat lo. Dia seakan dia lebih bersih aja gitu ya. Habis itu nggak takut lo ngidupin keluarga pakai uang pinjol. Hei babi, lihat aja gua bakalan kirimin 2 truk batu bata sama pasir pakai pembayaran yang bayar di tempat senilai 10 juta ya. Ya mampus, jangan main-main sama gua, dan saya akan tetap mendaftarkan Anda di pinjol lainnya. Dengan data Anda, KTP dan isi HP Anda saya akan obrak-abrik. Hari ini nggak ada pembayaran, gua pastiin lo bakalan miskin seumur hidup. Lo bakalan nyesal seumur hidup. Jangan harap tenang di sana ya. Camkan itu. Nah, ini buat teman-temanku semuanya yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol ya. Ini menjadi kesempatan baik buat Anda semuanya untuk berhenti bayar pinjol selamanya apabila Anda mendapatkan hal seperti yang mau saya bahas ini ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat teman-temanku semuanya yang baru bertemu dengan channel ini, boleh di like dulu, di share juga channel ini, dan jangan lupa juga untuk disupport selalu channel ini, karena supportan Anda itulah yang sebenarnya berpengaruh, yang menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini. Oke? Ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Coba dulu saya pajang dulu di sebelah sini. Assalamualaikum Mas Medi, mohon maaf sebelumnya Mas. Ini saya baru pertama kali galbay dikarenakan uangnya lagi nggak ada aplikasi Bantu Saku. Nah ini buat teman-teman semuanya. Semua orang juga mengalami dengan hal yang sama kok. Jadi tidak ada orang yang pengalaman dalam hal ini. Semuanya juga pertama, kalau dia ada pengalaman dalam hal ini berarti dia spesialisnya dong. Berarti dia pemainnya gitu loh ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Dan saya pun sudah menjelaskan bahwa saya tidak bisa bayarnya di hari di mana saya gajian, tetapi DC Bantu Saku ini kayak memaksa atau mengancam akan dikirim 1 truk barang ke alamat saya. Apa yang perlu saya lakukan Mas? Oke, ini terkadang juga nggak masuk akal ya, barang apa yang mau dikirim 1 truk gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah terlalu memikir panjang, nggak usah peras lagi pemikiran Anda dengan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kalau memang sudah menyatakan oke, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, ya sudah gitu loh. Kalau misalnya mereka di luar dari SOP yang ada, tinggal catat nama aplikasinya, berhenti bayar, terserah mereka mau dari pinjol mana gitu loh. Mau pinjol ini, wah ini legal dan segala, iya meskipun mereka legal kan cara penagihan mereka tidak legal gitu loh. Cara penagihan mereka kan sama kayak ilegal. Jadi ya sudahlah, kalau ilegal gak usah kita bayar gitu loh ya. Apalagi sampai memaksa, udah berusaha untuk dijelaskan dan segala macam. Ya memang si DC itu tidak butuh penjelasan, yang dia butuhkan itu adalah tagihan gitu ya. Dan bukan di WhatsApp saja, tetapi di aplikasi Gojek pun dia ngechat masih, ya memang kayak gitu dia gitu loh. Karena aplikasi Gojek itu kan terhubung dengan handphone kita gitu loh. Jadi mereka pasti larinya juga ke sana. Ada nama kita dengan jelas juga ya. Oke, paling nanti akhir bulan gajian. Kamu kalau misalnya menjanjikan sesuatu, gak usah kamu sebutin akhir bulan gajian dan segala macam. Cukup sampaikan aja kalau ada DC kapan mau dibayar, cukup sampaikan. Insya Allah saya akan bayar secepatnya gitu loh ya, itu aja. Nggak bisa akhir bulan Pak, dicari aja dana talangannya, kan tagihan Anda hanya 800.000 Pak. Ya kalau 800.000 kan bisa ditunggu aja sampai akhir bulan ya kan. Itulah si DC. Dicarinya jangan ke 1 orang. Anda pinjam ke teman dan keluarga Anda, seorang 100 atau 200 juga bisa. Dia seakan menggampangkan ya, namanya juga debt collector. Karena memang otak dia itu tidak dibutuhkan untuk berpikir. Otak dia itu cuma dibutuhkan untuk melakukan penagihan aja gitu loh ya. Respon dulu pesan kami agar kami tidak perlu hubungi semua kontak darurat Anda yang tercantum di tempat kerja Anda untuk penitipan pesan hutang Anda di sini jika ada respon. Sangat disayangkan banget ya, mana mereka menyampaikan. Tapi mereka di sini tidak menyebutkan nama Bantu Saku loh. Kalau sampai siang ini tidak ada pembayaran minimal perpanjangan, Anda lihat ya di sini data diri Anda lengkap, verifikasi wajah juga. Jangan cuma mau minjam sama pakai dananya doang. Anda di sini
buat respon aja susah. Ini buat teman-teman semuanya, tolong. Anda kalau disarankan untuk memperpanjang, ini jangan pernah Anda lakukan ya. Memperpanjang itu sama membodohi diri Anda sendiri. Ya, memperpanjang itu tidak mengurangi hutang Anda sama sekali. Memperpanjang itu hanya menjeda waktu yang seharusnya Anda dicaci maki hari ini, tunggu 3 hari lagi baru dicaci maki. Sama aja. Jadi duit Anda sudah habis, duit Anda sudah terpakai, yang hutang tidak selesai juga ya. Tapi mereka tidak menyebutkan nama bantu sakunya di sini loh. Sudah tidak mau dibayar atau bagaimana? Sudah kami jelaskan dampak buruk dan konsekuensinya jika Anda terlambat. Tolong dipikirkan dengan baik. Jangan hanya karena tagihan akan mempersulit diri Anda untuk kedepannya. Dari mana dasar mempersulitnya? Justru mempermudah dong. Karena tagihan ini jadi kita galbay, nama kita di blacklist, kedepannya kita tidak perlu berhutang lagi. Ya kan, kalau kita sudah tidak perlu berhutang lagi, jadi nggak ada yang menyulitkan dong. Jadi kita dapat duit ya memang untuk kebutuhan hidup kita aja, sisanya ditabung, ya nggak sih? Hindari konsekuensi keterlambatan yang akan merugikan diri Anda. Enggak lah, yang rugi itu diri mereka. Oke, ancaman yang kedua, ini dari aplikasi Gojek. Jadi ya, mereka menagihnya itu sampai ke Gojek juga ya. Hei anjing, kau bayar hutang ya, jangan seenaknya gitu. Lo nggak mau bayar hutang, sadar diri lo, udah dibantu tuh. Minimal punya rasa terima kasih dan minimal punya otak biar bisa mikir. Woi, itu uang orang, balikin woi, kagak takut ditagih malaikat lo. Dia seakan dia lebih bersih aja gitu ya. Habis itu nggak takut lo ngidupin keluarga pakai uang pinjol. Hei babi, lihat aja gua bakalan kirimin 2 truk batu bata sama pasir pakai pembayaran COD. Oh gitu. Biar lo yang bayar di tempat senilai 10 juta ya. Ya mampus, jangan main-main sama gua, dan saya akan tetap mendaftarkan Anda di pinjol lainnya. Dengan data Anda, KTP dan isi HP Anda saya akan obrak-abrik. Hari ini nggak ada pembayaran, gua pastiin lo bakalan miskin seumur hidup. Lo bakalan nyesal seumur hidup. Jangan harap tenang di sana ya. Camkan itu. Tapi DC-DC kayak gini, dia tidak akan berani menyebutkan nama aplikasinya gitu loh. Ini mulut-mulut sampah aja, tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, anjing itu menggonggong. Ketika kita lari, kita akan dikejar. Tapi ketika gonggongan anjing itu keras, tapi kita nggak lari, kita santai aja gitu loh. Bahkan kita berhenti duduk sejenak, anjing itu akan pergi gitu loh. Ya, yang jelas ini hampir sama. Dia menggonggong kayak gitu, dia tidak akan menyebutkan mereka dari mananya, dari aplikasi apa dan segala macam, karena ancaman mereka melebihi dari aturan yang ada. Tapi kalau kita sebagai debetur sudah paham mereka ini dari aplikasi ini, ya sudah, tinggal catat nama aplikasinya, berhenti bayar. Hal-hal seperti ini Anda nggak perlu takut. Kalau misalnya Anda malas banget baca-baca chat kayak gini, Anda tinggal putus aja komunikasinya, tinggal ganti nomor, hapus WA, habis itu akun-akun Gojek Anda itu udah hapus aja gitu loh. Ya, itu aja buat teman-teman semuanya, masih banyak aplikasi lainnya kok. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan ada yang nekat gila-gilaan ya, gali lubang tutup lubang, nekat pinjam sana kiri kanan segala macam, apalagi sampai perpanjang. Habis itu lagi, Bang, saya mau tanya, saya ada 4 pinjol, Indosat, EasyCash, Kredit Pintar, Pinjam Yuk. Saya udah nggak sanggup bayar, Bang, mohon bimbingannya. Ya kalau nggak sanggup bayar, ya saya cuma bisa nyaranin kamu tetap berusaha dan bekerja. Karena meskipun kamu bilang saya nggak sanggup bayar, oke, di hutang kamu nggak sanggup bayar, tapi makan minum tidak bisa digalbain loh. Makan aja nggak bisa ditelatin. Kalau makan kamu telatin ya kamu tahu sendiri kan dampaknya seperti apa. Makan sampai galbay ya itu bahaya juga gitu loh. Kalau kamu hari ini tidak mampu bayar hutangmu, ya udah taruh dulu sejenak, sambil pelan-pelan fokus apa yang harus kita lakukan buat kedepannya untuk bertahan hidup. Karena ekonomi makin parah kalau kita tidak melakukan tindakan apapun, kita tidak bekerja, kita hanya murung di rumah dan segala macam. Percaya Anda makin sengsara loh. Ya, jadi saya sarankan untuk Anda tetap beraktivitas, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Dan habis itu kalau terlalu banyak terorannya nanti, itu kan mengganggu tuh untuk proses perjalanan hidup pun juga buat kedepannya. Misalnya telepon, WhatsApp, dan email, itu bisa diputus dulu sementara. Ya, yang penting kamu sayangin aja dirimu, selamatkan pemikiranmu dari kata-kata yang tidak seharusnya kamu dengar. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya gitu loh. Kemarin saya sempat menayangkan pidato full dari Bapak Presiden. Memang spesifik Bapak Presiden tidak menyenggol masalah pinjol, tapi Bapak Presiden hanya menyampaikan akan mencoba memutus mata rantai dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Rasa saya
Program yang disampaikan Bapak Presiden ini sangatlah baik, tapi Bapak Presiden ini kayak seakan lupa teman-teman semuanya, yang mana suatu kemiskinan itu diciptakan dengan sendirinya gitu loh. Ya, diciptakan. Hari ini Bapak cuman fokusnya makan bergizi gratis. Harusnya Bapak fokus bagaimana seorang bapak atau seorang kepala keluarga bisa mempunyai penghasilan yang maksimal sehingga dia pasti bisa memberikan makan bergizi buat anak-anaknya gitu loh. Program yang Bapak bikin ini memang programnya baik, tapi alangkah baiknya ya Bapak memikirkan bagaimana menaikkan upah dari seorang kepala keluarga yang bekerja. Bagaimana menstabilkan ekonomi supaya kepala keluarga bisa mendapatkan rezeki setimpal dengan biaya yang dia butuhkan. Itu jauh lebih baik gitu loh, daripada fokusnya makan bergizi gratis. Siapa yang gak bisa memberikan makan anaknya secara bergizi kalau pemasukan dia itu seimbang? Sekarang Pak Presiden selalu setiap dalam pidato dia menyampaikan Indonesia emas 2045. Indonesia akan jauh dari kemiskinan. Tapi ya, kalau saya pribadi, saya spesifik membahas pinjol. Pinjol adalah musuh yang sangat berbahaya. Ya, pinjol ini nggak bisa dianggap sebelah mata. Pinjol ini adalah racun yang akan mematikan generasi berikutnya dari rakyat Indonesia. Pinjol yang mematikan banyaknya anak Indonesia nanti terlantar dan tidak bisa melanjutkan sekolah dia. Kenapa? Karena orang tuanya terjebak pinjol, orang tuanya dihantui dengan kesetresan, orang tuanya dihantui dengan kepanikan, dan orang tuanya tidak mampu bekerja, tidak mampu berusaha, akhirnya berdampak kepada anaknya. Dia tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya, tidak mampu lagi membayar uang sekolah untuk anaknya. Apa yang terjadi? Pernah nggak Bapak Prabowo memikirkan hal ini lebih matang gitu loh? Bapak Prabowo saya perhatikan sibuk gitu loh. Kemarin ya, waktu itu kan sidang kabinet menjelang Idul Fitri ya. Di sana ada kepala atau bos dari otoritas jasa keuangan. Ada bos otoritas jasa keuangan di sana gitu loh. Kenapa Bapak Prabowo tidak langsung bertanya bagaimana tentang pinjaman online? Bagaimana dengan kasus pinjaman online? Sekarang OJK berupaya menutupi suatu kesalahan pinjol dengan mengganti namanya menjadi Pindar. Siapa yang dihancurkan dalam hal ini? Rakyat Indonesia. Ya, Bapak sibuk menawarkan kesehatan gratis, makan gratis, tapi Bapak lupa gitu loh. Kebebasan digitalisasi hari ini itu menghancurkan rakyat Bapak. Ekonomi makin melemah, pekerjaan makin susah, pemasukan tambah parah. Ya, mau tidak mau, apapun yang ditawarkan di dalam media sosial, apapun yang disodorkan, asalkan itu uang, bisa menyambung kebutuhan hidup, orang tidak berpikir panjang. Walaupun mereka nantinya harus dibebankan dengan bunga tinggi, biaya pemotongan layanan yang sangat besar, cara penagihan yang tidak beretika. Pernah nggak Bapak Presiden berpikir hal ini? Saya berharap banget gitu loh. Di awal Bapak menjabat di bulan Oktober lalu, ya, Bapak pidato berapi-api. Jangan seperti burung onta. Begitu melihat suatu keburukan, malah menyuruhkan kepalanya ke tanah. Itu yang Bapak sampaikan waktu itu. Saya berharap, mungkin saya juga mewakili dari banyaknya subscriber saya hari ini yang menggantungkan harapannya kepada Bapak Prabowo. Ya, kami berharapnya Bapak bisa menstabilkan hal ini. Karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung tetap ya, yang mana menyatakan Bapak Presiden bersalah, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Kominfo, dan OJK. Apa tindak lanjutannya? Kemarin ada konferensi pers dari Bapak Yusriza Mahendra. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya yang paling bermasalah adalah pinjol ilegal. OJK telah mengganti nama pinjol menjadi Pindar untuk menghilangkan konotasi negatif di tengah masyarakat. Ini apa lagi? Sandiwara seperti apa lagi gitu? Apa tidak boleh rakyat ini merdeka? Apa rakyat ini hanya diperas, mereka bekerja mati-matian terus dikumpulkan oleh para dari pemilik pinjol itu, seperti yang disampaikan oleh KPPU, ya mereka ini kartel dan monopoli. Mereka mencoba menguasai pasar Indonesia dengan cara yang licik. Makanya beberapa pinjol itu, walaupun namanya berbeda-beda, tapi
persis semuanya cara yang mereka pakai. Mulai dari penyaluran dana, cara penagihan, cara mereka mengingatkan. Semuanya sama, sampai bunga dan denda pun sama gitu. Makanya KPPU menyampaikan ini kartel. Ini monopoli. Persaingan yang tidak sehat gitu loh. Ya memang tepat gitu loh. Kenapa Bapak Prabowo seakan tidak berani menyenggol dalam hal ini. Padahal program di awal Bapak sangat hebat. Penghapusan hutang petani, nelayan, dan UMKM. Ya, itu sudah luar biasa Pak. Kenapa kasus pinjol seakan-akan ditutupin? Ada apa? Apakah ini titipan dari oknum elit yang ada di Indonesia ini atau kayak mana? Seakan-akan pinjol ini sangatlah kebal. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah tersentuh. Padahal sudah berapa banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban keganasan dalam penagihan. Sudah berapa banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban dari besarnya bunga yang diterapkan. Ini bukan soal kelas menengah ke bawah lagi. Bukan soal orang miskin yang minjam pinjol, tidak. Ini sudah merata. Ya. Instansi apapun pasti ada salah satu anggotanya yang mengalami terjebak di pinjol dan pay later. Nggak bisa ini dipukul rata misalnya. Wah, itu yang minjam pinjol hanya kelas menengah ke bawah. Enggak. Yang minjam pinjol itu sudah menyeluruh merata. Yang dulunya pinjol masuk ke Indonesia untuk menjangkau orang yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Ya, itu tujuannya terutama untuk yang ada di daerah. Sekarang pinjol malah beralih. Pinjol menjadi konsumsi untuk perkotaan, bukan untuk perkampungan lagi, bukan untuk perdesaan lagi. Lebih banyak mereka yang ada di kota yang terjebak di pinjaman online. Karena pinjol lebih mensupport untuk memenuhi keinginan, bukan soal kebutuhan. Makanya banyak orang yang terjebak. Dengan kemudahan mereka tadi, anak kuliah terjebak, mahasiswa terjebak, siswa terjebak, belum lagi ASN terjebak, belum lagi anggota-anggota dari instansi lainnya juga terjebak. Jebakannya sama kok, ketakutannya juga sama, kesetresannya juga sama, karena pegangan pinjol adalah harga diri si peminjamnya masing-masing. Ya, pernah Bapak Prabowo mengkaji hal ini. Ketika ada orang tua yang terjebak di dalam pinjaman online, otomatis dia tidak akan mampu menyekolahkan anaknya. Karena harta dia sudah dihabiskan. Karena harta dia sudah dihisap lebih awal oleh pinjaman online. Akhirnya apa? Mereka berada di tingkat kemiskinan yang sangat parah. Kalau sudah miskin, apa yang terjadi? Generasi penerus tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Orang tua nggak mampu lagi menyekolahkan. Pemerintah ada. Sekolah gratis belum ada. Ya, sekolah gratis hanya sebutan. Makan gratis ada. Apakah sudah menyeluruh? Belum. Ya. Percuma rasa saya makan gratis disodorkan kalau pada akhirnya banyak orang tua yang ditumbangkan nantinya gara-gara pinjaman online. Setan banget kalau pinjaman online. Memang cocok namanya setan gitu. Mereka tidak peduli mau seperti apapun. Yang mereka pedulikan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya saya berharap banget setiap pidato Bapak Presiden itu harusnya membaca soal itu. Ya, berbeda dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi 2021 atau 2020 dulu menyampaikan, saya mendengar banyak masyarakat bawah yang ditekan oleh bunga tinggi, oleh pinjaman online, penagihan yang tidak beretika. Dan dia berharap untuk semua jajaran membenahi. Walaupun jajaran pada akhirnya memburu ilegal. Ya, tapi saya belum dengar Bapak Prabowo menyampaikan soal pinjol yang seperti ini. Apalagi itu di hadapan OJK. Bapak jangan hanya percaya soal datanya, tapi Bapak harus cari soal faktanya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa menonton full pidato Bapak Prabowo yang selalu menyampaikan kemiskinan di Indonesia akan dibenahi, akan diperbaiki. Tapi di mana letak sepak terjangnya? Penghapusan utang petani, nelayan, UMKM kemarin itu seperti apa perjalanannya? Ada nggak moral hazard di bawah? Sudah ditinjau apa belum ke lapangan? Karena banyak di perdesaan yang belum mendapatkan penghapusan utang. Ini program jangan hanya dibatas di atas kertas saja Pak, tapi harus ditinjau sampai ke lapangan biar Bapak Prabowo itu sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia. Ya, jangan hanya sibuk pengesahan undang-undang ini, menunggu demo berjilid-jilid dan segala macam. Nggak bagus juga negara kita kalau setiap sebentar demo gitu loh. Padahal kita negara Pancasila kok.
persatuan dan kesatuan sangat kita junjung tinggi gitu. Nilai kebersamaan. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Setuju apa tidak Bapak Prabowo menghapus pinjol yang ada di Indonesia? Anda isi di dalam kolom komentar, Anda share video ini sebanyak-banyaknya.